di sini tidak sendirian ya Bapak Ibu semuanya. Saya di sini ditemani oleh Bapak Hendy dan juga Kang Tatang. Oke, supaya lebih jelas, saya akan bacakan agenda kita pada hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan pembukaan dan perkenalan company profile PT Jidoka Sistem Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Hendy. Yang kedua, pemaparan materi oleh Kang Tatang. Yang ketiga, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Yang keempat, ada kuis interaktif berhadiah. Jangan lupa ya pada ikutan. Dan yang terakhir, kita tutup acaranya bersama. Seperti itu. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk perkenalan company profile PT Jidoka yang akan dipaparkan oleh Bapak Hendy. Layar dan waktu dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti agenda webinar pada hari ini. Izin untuk memperkenalkan sedikit terkait perusahaan kami ya. Apakah sudah muncul share screen-nya? Oke, Bapak Ibu semuanya, izin memperkenalkan diri ya. Saya Hendy Hidayat. Kebetulan saya di bagian sales marketing PT Jidoka Sistem Indonesia ya. Nah, apa sih PT Jidoka Sistem Indonesia itu? Jadi kami adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang IT konsultan ya, Bapak Ibu. Untuk kantor kami berlokasi di PP Urbanton nomor 27 Karawang, Jawa Barat ya. Dan kami juga kebetulan sudah berpartner dengan beberapa perusahaan lainnya ya, termasuk dengan Odo, Mitel, Pinpai, Michiru, dengan AWS ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang server cloud ya, dan juga Mekari ya. Untuk klien kami sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah banyak ya untuk yang bekerja sama dengan PT Jidoka Sistem Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait PT Jidoka Sistem Indonesia sudah mempunyai beberapa partner ya, dan juga terkait perusahaan kami sebenarnya sudah berdiri lama ya Bapak Ibu. Kita di 2014 itu sudah menangani beberapa proyek-proyek ya terkait ERP ya. Karena memang kami spesialisasi di ERP Odo ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah implementasi dari Jidoka sudah banyak ya sampai dengan 2025. Untuk saat ini kami juga sedang menangani kebetulan perusahaan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis outsourcing ya. Untuk saat ini masih proses development sistem di PT Jidoka Sistem Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sedikit mengenalkan beberapa klien-klien ataupun partner PT Jidoka Sistem Indonesia. Kebetulan kami juga sudah berpartner dan juga mempunyai beberapa klien ya yang sudah implementasi. Yang pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur ya. Kita sudah implementasi di PT ABC, di PT Kasai, CKWI, MBI. Untuk Kasai sendiri adalah salah satu perusahaan Jepang yang ada di kawasan industri KIC Karawang ya.
Untuk selanjutnya untuk implementasi juga kita banyak ya, ada di Cugai, ada di EV ya, untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan juga di service trading company juga, dan juga kita di untuk education juga kita sudah implementasi sistem ya. Dan yang tadi terakhir terkait perusahaan outsource, kita sedang implementasi di perusahaan yang bernama KSPS ya. Oke, mungkin sedikit mengenalkan terkait Odo ya. Kebetulan Jidoka itu adalah salah satu partner daripada Odo ya. Jadi kami salah satu konsultan partner dari Odo. Dan juga Jidoka ini sudah kerjasama juga dengan Pinpay ya untuk fintech ya, ataupun payment gateway. Terus yang tadi Amazon ya, Amazon Web Service. Selanjutnya ada Mitel ya. Kita juga berpartner dengan perusahaan Jepang, Mitel. Kebetulan untuk produknya sendiri ada Mitel Meeting, ada Mitel Record, Mitel Scan to Call. Jadi untuk Mitel ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang AI ya, AI. Untuk selanjutnya ada Hexnode juga, ada Michiru RPE ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk klien-klien kita sampai dengan saat ini sudah banyak ya. Untuk bisnis service kami, kami bergerak di bidang IT konsultan, dan juga salah satu layanan yang kami tawarkan ada training, ada implementasi ERP dan juga support, ada integrasi ya atau IoT integration, database tuning, maintenance, dan juga SaaS ya. Untuk terkait training kita juga ada beberapa training ya, kita ada training Odo fungsional, ada training Odo development atau Odo technical ya. Dan juga kita menyediakan bootcamp, akademi, dan juga workshop ke beberapa kampus-kampus. Selanjutnya terkait implementasi ERP ya, kita juga tadi sudah disampaikan untuk ERP ada Odo ERP manufaktur, ada juga HRIS ya, seperti itu. Dan juga ada untuk di sekolah kita sebenarnya udah ada produk juga namanya Jidoka Smart School System. Dan untuk di HR juga sebenarnya kita ada aplikasi HRIS. Dan juga untuk di bidang course ya, kita juga ada aplikasi untuk manajemen cost system ya. Yang untuk saat ini yang berjalan Tensai ya, salah satunya yang ada di kita di Karawang. Selanjutnya untuk integrasi IoT kita juga sudah pengalaman ya untuk integrasi Ceisa namanya. Ceisa itu adalah satu sistem bea cukai ya, Ceisa 4.0. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin yang lainnya terkait dengan training, silakan bagi Bapak Ibu sekalian apabila ada rekan-rekan ataupun karyawannya yang mau mengikuti training Odo fungsional, bisa dilihat di website Jidoka ya. Ada Odo fungsional, ada Odo development. Barangkali ya ada yang mau ikuti training, bisa mendaftar ke link yang sudah kami sediakan di websitenya Jidoka. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait Odo ini memang untuk implementasinya bisa di semua bidang ya Bapak Ibu. Kebetulan untuk bidang yang sedang kami fokuskan untuk saat ini memang di manufaktur ya sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila dari Bapak Ibu sekalian yang perusahaannya bergerak di bidang retail ataupun di bidang kesehatan atau jasa, telekomunikasi, energi atau lain-lainnya, itu tidak menutup kemungkinan dari kami juga bisa melakukan untuk implementasi di perusahaan Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya ya. Jadi untuk Odo ini bisa diterapkan di semua sektor industri ya Bapak Ibu. Nah dari sisi market ya, dari sisi market ini Odo secara proposisinya ya, Odo ini udah hampir menyamai SAP ya dari sisi ERP ya Bapak Ibu sekalian. Dari bisnis scope-nya ini kan SAP udah secara
Kalau untuk di manufacturing mungkin ya SAP ini memang market leadernya. Karena apa? Karena dari sisi bisnis scope-nya ya, ada cakupannya luas gitu kan secara SAP. Nah, cuman Odo juga untuk saat ini memang tren sudah mulai bergeser nih Bapak Ibu untuk di Indonesia ini trennya sudah mulai beralih ada ke Odo ya. Kenapa Odo? Karena Odo itu salah satu sistem ERP yang user friendly juga ya. Dari sisi bisnis scope-nya udah hampir sama dengan SAP dan juga dari sisi tampilannya sudah user friendly dan untuk sampai dengan saat ini sudah digunakan lebih dari 12 juta pengguna ya untuk Odo. Sehingga untuk di Indonesia sendiri sudah banyak ya untuk yang menggunakan Odo. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah ini untuk Odo ini kelebihannya jika dibandingkan dengan apa mungkin sistem-sistem yang lainnya kebanyakan per modul ya. Kalau seperti SAP itu memang per modul ya. Ada yang khusus cuman modulnya modul accounting saja ya. Ataupun modul misalkan untuk apa namanya? Untuk CRM ataupun modul sales ya. Itu kebanyakan dipisah-pisah ya. Seperti ini yang mungkin terlihat di situ ada apa untuk akuntansi ada QuickBook ya. Itu kan hanya satu modul saja. Nah, di sini untuk Odo ini bisa all in one ya. Kelebihannya Odo itu ya. Salah satu kelebihan Odo semua modul ada di Odo gitu. Seperti itu. Tidak terpisah-pisah seperti itu kurang lebih ya. Ya mungkin dari sisi apa kelebihannya juga banyak ya kalau Odo ini. Dari sisi apa data manajemen juga ya, dari operational proses. Nah ini banyak kelebihannya ya untuk Odo ini. Oke, mungkin ini salah satu apa tampilan ataupun sistem ya ERP Odo. Nah jadi di Odo itu sebenarnya secara modul itu banyak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf ini ya. Secara tampilannya Odo ini user friendly ya Bapak Ibu sekalian. Paling dari saya cukup itu saja ya untuk perkenalan terkait Odo. Untuk selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tatang ya terkait HR ya. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan lagi ya ke pembawa acara. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Hendy. Sebelum masuk ke sesi utama, ada beberapa hal nih yang perlu disampaikan. Yang pertama, mohon untuk tetap mute mikrofon selama pemaparan berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A. Dan jangan lupa, peserta akan mendapatkan hadiah menarik bagi peserta yang aktif untuk mengikuti kuis interaktif di sesi kuis. Oke, baik tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam inti acara. Hari ini kita beruntung banget nih bisa mendengarkan materi dari seorang praktisi yang sudah berpengalaman di bidang ERP dan HR digital. Beliau adalah Bapak Tatang sebagai Project Manager di PT Jidoka Sistem Indonesia. Mari kita sambut Bapak Tatang, silahkan. Waktu dan tempat, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Aulia Skar. Suara saya aman? Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya lihat juga ada beberapa rekan-rekan atau Bapak Ibu yang memang antusias. Jadi ada beberapa kali kita di webinar series ini mungkin sudah ke batch ketiga saat ini. Saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang cukup aktif ikut dari batch pertama sampai batch 3 ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya.
Untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang HRIS. Mungkin kalau di judul kita dituliskannya adalah optimalisasi pengelolaan SDM di era digital menggunakan HRIS. Oke. Permasalahan sebenarnya yang mungkin nanti ingin saya coba bahas, saya ingin kita diskusikan, itu lebih kepada bahwa seberapa kompleks, seberapa rumit, atau masalah umum yang biasa kita temui pada saat kita kalau rekan-rekan mungkin yang berprofesi sebagai HR itu masalah umum yang sering dihadapi oleh rekan-rekan profesional yang human resource ini saat misalnya mengelola data itu seperti apa. Kesulitannya mungkin atau mungkin juga permasalahan yang selalu berulang itu seperti apa. Dan biasanya yang kita cari adalah bagaimana sih solusi untuk mensimplify-nya, menyederhanakannya, atau pada intinya adalah membuat semua konteks pekerjaan itu lebih efisien. Oke, kita coba desain dulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang belum atau kebetulan mungkin belum mengenal saya, nama lengkap saya Tatang Iwan Suryana. Dikenal atau nickname-nya biasanya sebagai Kang Tatang. Saat ini saya sebagai project manager di Jidoka System Co. ID yang memang spesialis di dalam implementasi ERP manufaktur. Kebetulan juga platform atau produk yang kita pergunakan untuk implementasi solusi terhadap kebutuhan ERP sistem di klien kita menggunakan Odoo. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin salah satu yang akan kita coba gali dan kita coba diskusikan ya di acara hari ini, kegiatan sekarang. Jadi seringkali atau acap kali kita muncul permasalahan yang sering berulang itu adalah mengapa kita terjebak sistem yang tidak terintegrasi. Gambarannya mungkin bagi sebuah perusahaan, kita belum berbicara ke perusahaan yang besar, kita ambil contoh mungkin untuk perusahaan yang level di UMKM atau untuk perusahaan yang memang menengah ke bawah, SME, semua ya, middle enterprise. Biasanya permasalahan yang sering muncul adalah bahwa kita melakukan pekerjaan administrasi ini tidak dalam satu sistem yang terpusat. Terkadang mungkin istilah terpusatnya ini juga kalau misalnya perusahaan yang perorangan pribadi atau yang level karyawannya masih bisa dihitung tangan, yang masih di bawah 10 orang atau 5 orang, masih bisa terkontrol dalam satu file administrasi, dalam satu mungkin hanya cukup menggunakan juga Google Sheet atau mungkin menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, jadi biasanya permasalahan sering muncul adalah pada sisi administrasi kita bagaimana memanage data karyawan, kemudian juga memanage data absensi dan lembur yang biasanya juga masih manual, atau kalaupun misalnya sudah menggunakan perangkat misalnya fingerprint, biasanya ada fase untuk ekspor data dari mesin fingerprintnya kemudian diimport di komputer, kemudian dimasukkan ke dalam data Excel, dan kemudian diproses, diolah, divalidasi untuk kemudian melakukan perhitungan secara manual juga, dikombinasikan dengan data karyawan yang ada. Nah, permasalahan pertama biasanya akan muncul pada saat kita masuk ke alur kerja yang kritis. Jadi pada saat menghitung cuti karyawan dalam 1 bulan ini, karyawan ini udah sakit berapa, cutinya berapa, mana cuti yang paid leave, mana juga cutinya misalnya cuti yang kena potongan. Kemudian juga misalnya kalau ada satu saat kita memberikan tugas kepada karyawan tertentu, misalkan untuk belanja atau kemana, dan kemudian kita di satu sisi misalkan ada beberapa expense yang menggunakan uang pribadi karyawan tersebut dan kemudian mereka ingin mengklaim reimburse ke kita. Nah, hal-hal seperti ini juga kan akhirnya memunculkan beberapa permasalahan baru, karena biasanya untuk bisa memvalidasi kita akan membutuhkan beberapa evidence, seperti misalkan mana fakturnya gitu kan. Kalau misalnya kamu kemarin nggak sempat dikasih uang makan, kemudian kamu makan di mana, habis berapa,
Nah, untuk beberapa bos yang kritis atau bos yang mungkin dalam tanda kutip teliti, mereka akan selalu menanyakan habis berapanya itu harus sesuai dengan fakturnya mana nih, makan di mana. Nah, kenapa? Karena biasanya semua perhitungan ini sebelum masuk payroll, ini kan juga berhubungan nantinya dengan pendataan keuangan kegiatan usahanya. Nah, ini di sisi internal. Kita masuk ke sisi bagian sisi eksternalnya. Di kemudian hari pada saat misalkan mau melakukan rekrutmen, permasalahan menjadi mungkin akan muncul kembali pada saat kita kebutuhan untuk job positionnya seperti apa, kemudian juga mungkin nanti orang yang akan kita orang yang akan kita offer ini akan menggunakan struktur gajinya yang seperti apa gitu kan. Saat mereka diterima pun nanti kita mau melakukan apa, biasanya perjalanan untuk talent yang seperti ini belum terpikirkan, bahkan mungkin terlewatkan oleh manajemen di level perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah seperti ini, karena ujung-ujungnya biasanya ini akan memunculkan turnover-nya yang cukup tinggi. Kenapa gitu? Ada karyawan baru masuk, mungkin bertahan 2 bulan, 3 bulan, ternyata ada ketidakcocokan, baru diketahui saat dia sudah on board, akhirnya dia mengajukan resign, atau kalau perusahaannya memang belum secara administrasinya pencatatannya bagus, mungkin bisa aja karyawannya kabur gitu. Nah, hal seperti ini bisa menjadi sebuah permasalahan baru bagi pemilik kegiatan usaha, bagi pemilik perusahaan, karena hal-hal seperti ini terkadang di satu titik tertentu akan menjadi masalah saat melakukan audit kegiatan usaha. Kemudian juga nanti selepas dari ini mungkin nanti ada sedikit ilustrasi mungkin secara singkat dan sederhananya. Wujud sistem yang komprehensif bekerja itu seperti apa, sistem yang terintegrasi dan tidak terintegrasi itu nanti seperti apa, supaya mungkin rekan-rekan nanti mendapatkan gambarannya. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin gambaran secara ilustrasi bagi beberapa perusahaan, dan ini juga kadang-kadang yang menjadi salah satu hal yang acap kali kita temui pada klien-klien kita, pada rekanan-rekanan kita saat mereka mengimplementasikan HRIS atau apapun itu sistem yang terintegrasi baik ERP-nya, selalu menemui permasalahan yang sama, adalah biasanya tim HR sebelum cut off, sebelum fase payroll, itu biasanya mereka seakan-akan kayak dipingit, bisa dalam waktu berhari-hari, bahkan mungkin ada yang seminggu sebelum masa cut off atau sebelum hari H-nya payroll dilaksanakan. Mereka biasanya dipingit dalam arti mereka masuk pagi, pulang bisa malam. Kenapa? Karena mereka harus melakukan pengecekan data, perhitungan, segala macam, sampai akhirnya semua dirasa sudah benar sesuai dengan data, barulah mereka nanti mengeksekusi untuk cut off-nya atau pembayaran gaji, pembayaran payroll sesuai di hari H atau di tanggal cut off mereka. Nah, hal-hal seperti ini tetap saja meskipun mungkin mereka sudah sedetail apapun atau mungkin seteliti apapun, biasanya selalu ditemukan ada data tertinggal, atau misalnya ada data yang belum masuk ya, data tertinggal, kemudian juga ada kesalahan data, input data, misalnya atau ada data tertukar antara satu karyawan dengan karyawan yang lain karena mungkin kesamaan nama atau hal lain, sehingga akhirnya biasanya akan ada koreksi yang akan membuat masalah baru dalam sistem administrasi. Kita lanjutkan. Jadi akar masalahnya biasanya paling sederhana yang biasa kita dapatkan, meskipun mungkin beberapa rekanan kita dulu ada yang bilang, Pak, saya sudah menggunakan aplikasi A untuk akuntansi, saya menggunakan aplikasi Z untuk kehadiran, saya menggunakan aplikasi M untuk perhitungan yang lain-lain misalkan. Nah, permasalahannya adalah mereka tidak berkomunikasi langsung, tapi berdiri sendiri-sendiri. Jadi sistem A mencatat kehadiran, hanya menghasilkan output data kehadiran saja. Kemudian data kehadiran ini harus digabungkan atau misalnya dihitung dengan terhadap data karyawan misalkan atau yang ada di sistem A. Nah, permasalahan itu sama, hal seperti ini sama saja dengan melakukan pekerjaan manual, karena apa yang harusnya sudah secara otomatis terhitung, kita harus melakukan
perhitungan ulang, bahkan mungkin beberapa kondisi malah mungkin lebih menyulitkan karena tidak semua karyawan kita mungkin paham atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang terpisah seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Problem solving-nya, mungkin gambaran sederhananya yang untuk memecahkan permasalahan tadi. Jadi ketika misalkan permasalahannya, contoh data induk karyawan itu ada di folder data absensi harian, kemudian data absensi hariannya ada di mesin fingerprint, kemudian sedangkan misalnya rekan-rekan kalau perusahaan kecil mungkin ya belum mengenal email, pengajuan lembur itu bisa saja hanya menggunakan WhatsApp. Kalau misalnya sudah sedikit SDM-nya sudah mulai sedikit levelnya agak naik, mungkin sudah bisa menggunakan email. Nah, intinya adalah proses manualnya ini, staf HR harus menggabungkan 3 sumber data ini setiap hari, bahkan minggu, bahkan bulan, hanya untuk siapa yang hadir dan siapa yang berhak atas upah lembur. Jadi benar-benar perhitungan secara manual, dan ini membebani pekerjaan yang mungkin bisa saja pekerjaannya ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Gitu kan. Solusi idealnya seperti apa? Jadi idealnya kita memiliki satu database karyawan yang terpusat. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris mungkin single source of truth. Kemudian absensi, fingerprint dan mobile, dan pengajuan lembur yang langsung tercatat di database-nya yang sama. Jadi pada saat mungkin kalau yang sudah mengenal atau sudah pernah menggunakan beberapa aplikasi kecil yang atau custom sendiri, mungkin biasanya sudah mulai itu menggunakan, jadi ada form khusus yang ketika mau mengajukan cuti itu tinggal memasukkan nick-nya sehingga datanya bisa otomatis tersimpan dalam satu list data yang nantinya HR hanya cukup tinggal merekapitulasi data yang sudah masuk. Kita lanjutkan. Kita masuk ke sisi sentralisasi administrasi. Jadi pada sebuah aplikasi yang terintegrasi atau sistem yang terintegrasi, kita akan memiliki beberapa modul. Dalam konteks ini misalnya ada modul karyawan. Jadi ini katakan ini sebuah pusat data. Jadi ada data kontrak, kemudian ada data informasi karyawan. Semua tersimpan di sini. Jadi ketika melakukan atau misalnya HR butuh informasi dan misalnya untuk karyawan atas nama Tatang, dia tinggal melakukan pencarian dan di situ semua data tentang karyawan Tatang ini lengkap ada di sana semua. Terus dilanjutkan dengan modul absensi. Jadi modul absensi ini memfasilitasi untuk attendance atau kehadiran. Jadi karyawan A ketika melakukan check-in kerja di pagi hari misalkan, maka datanya langsung masuk ke profil atau tersambung. Jadi tidak ada proses yang nanti kita pengecekan si A ini atas nama ini hari ini masuk dari jam sekian memiliki extra hours-nya atau ada lemburannya sekian jam, tapi karena ketidaktahuan dicek lagi karena ada kesamaan nama, mungkin harus dicek lagi ke data karyawan. Ini Tatang ini atas nama Tatang mana nih? Tatang Suryana atau Tatang Kurniawan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan proses manual seperti ini rentan dengan kesalahan implementasi datanya atau kesalahan penempatan data gitu yang didapatkan. Kemudian juga ada modul lembur ya, atau modul perhitungan untuk overtime. Jadi ketika karyawan B mengajukan, kalau di perusahaan besar biasanya lembur ini mengajukan lembur via aplikasi. Ya, aplikasinya biasanya menggunakan aplikasi mobile, menggunakan smartphone. Ketika disetujui, maka data langsung tercatat. Sedangkan mungkin di perusahaan kecil atau beberapa perusahaan lain, kebijakannya biasanya karyawan lembur dulu baru nanti dicatat. Nah itu hal seperti ini pun sama, kalau misalnya sudah tercatat, karyawan yang masuk di jam 8 pagi dan harusnya pulang jam 5, misalkan untuk 8 jam kerja, kemudian dia pulang misalkan jam 8 malam, maka extra hours-nya atau kelebihan jam kerjanya ini itu harusnya tercatat secara otomatis di modul lembur ini. Kita lanjutkan dari sentralisasi administrasi. Kita juga ada hal utama juga biasanya permasalahan di alur kerja yang paling kritis itu biasanya di payroll. Jadi permasalahan yang mungkin sering muncul itu adalah ada proses cuti. Proses cutinya seperti tadi mungkin ada yang menggunakan form kertas. Jadi pengajuan biasanya ada yang pengajuan menggunakan Excel, form Excel, ada juga mungkin yang via email.
Ada juga mungkin yang hanya menggunakan WhatsApp, atau mungkin hanya menghadap langsung menyampaikan permohonan atau form untuk cutinya. Kemudian dari form pengajuan ini yang terpisah dari perhitungan gaji dan Excel, sehingga pada saat misalkan nanti perhitungan sebelum payroll, staf payroll ini kalau misalkan secara departemennya ada gitu kan, maka dia harus mengumpulkan semua form cuti, ngecek satu-satu WhatsApp untuk bulan ini siapa aja yang ngajuin cuti, sampai mungkin juga data lembur dari per bulan ini ada berapa, siapa saja yang lembur, lalu menginputnya satu persatu dan menggunakan rumus kalau misalnya di Excel ya, di file Excel. Nah, mungkin kalau timnya lengkap, oke, tidak terlalu terlihat meski sebanyak dan jika misalnya karyawannya masih katakanlah 5-10 orang. Masalah mungkin akan menjadi terlihat sangat sangat buruk pada saat ternyata yang melakukan ini adalah one man one department. Maksudnya gini, yang mengurus HR dia, yang mengurus finance juga dia, sampai mengurus payroll seperti ini pun hanya misalkan maksimal hanya ada 2 orang, itu cuma ada PIC-nya, kemudian misalnya ada staffnya yang membantu. Nah, permasalahan akan muncul karena biasanya redundansi datanya ini atau pengerjaannya ini akan bisa kita katakan rentan untuk terjadi error dalam penulisan datanya. Nah, lalu solusi idealnya seperti apa? Nah, solusi idealnya adalah pada saat kita sudah memiliki modul atau aplikasi payroll otomatis, maka dia bisa menarik data dari modul lain, contoh dari absensi, dari lembur, dari cuti, sehingga nanti masuk bermuara ke satu tempat, yaitu di modul payroll. Nah, cutinya disetujui atau tidak disetujui, payroll pun nanti bisa langsung tahu bahwa si A, si B ini untuk perhitungan bulan ini berapa banyak cutinya. Nah, ini bisa secara otomatis langsung tercatat. Jadi gambaran sederhananya mungkin bagi rekan-rekan yang memang kebetulan berprofesi sebagai HR yang bergerak di bidang human research, kemudian juga finance juga mungkin lebih ke sisi payroll-nya, itu akan sangat paham bahwa pencatatan manual pun pencatatan yang semi otomatis ya, kita bilangnya mungkin yang menggunakan rumus atau misalnya formula di Excel, itu masih tetap memiliki potensi untuk terjadinya error. Nah, kenapa errornya mungkin dari emang seperti yang disampaikan sebelumnya, salah data atau misalnya data yang tidak tepat, atau salah data ini misalkan untuk data untuk person A ternyata menggunakan data person B. Kemudian juga bisa terjadi karena data yang belum sampai, karena ternyata ada, katakanlah masih dalam perjalanan, data yang belum bisa di-input, ternyata pada saat mau cut off, datanya sudah datang, dan itu harus dikoreksi gitu kan. Nah, hal seperti ini kan kalau mungkin rekan-rekan di finance sangat akrab juga dengan masalah-masalah rekonsiliasi. Nah, hal seperti ini ya, harusnya pada saat kita menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi, semuanya harusnya sudah bisa terhindarkan. Jadi semuanya tersentralisasi baik secara administrasi ataupun secara data. Jadi pekerjaan utamanya hanyalah setup di awal, bagaimana supaya data yang akan dikelola ini di awal itu sudah dipastikan tepat, person A dengan datanya, segala macam struktur gaji, segala macam. Kemudian saat input data untuk pengajuan cuti, absensi, segala macam pun dilakukan dengan benar, maka akhirnya pada saat melakukan cut off untuk payroll, semua data sudah tersiap, sedia, secara lengkap dan akurat. Kita lanjutkan dari alur kerja kritis payroll ini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin mengotomatiskan atau mengotomatisasi proses payroll. Nah, di aplikasi-aplikasi atau sistem yang sudah terintegrasi itu, kita tinggal menggunakan ada beberapa modul utama, ada modul cuti, ya, jika karyawan saya mengajukan cuti, kemudian PIC-nya, tergantung levelnya, approval-nya, apakah cukup sampai level PIC-nya, atau harus kita sampai ke manajernya, atau bahkan mungkin harus sampai ke level direktur. Nah, itu tergantung nanti setup dan konfigurasinya. Kemudian juga ada modul claim untuk expense, jadi karyawan
atau karyawan B mengajukan klaim untuk perjalanan dinasnya, atau misalnya biasanya kan rekan-rekan yang bergerak di marketing yang harus keliling untuk canvassing, harus datang ke tempat klien menawarkan barang atau mungkin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sales dan marketing. Nah, biasanya nanti akan ada beberapa biaya tambahan yang nanti bisa di reimburse gitu. Ada expense yang memang bisa misalnya untuk penggantian bahan bakar, uang makan, transport, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kalau keluar kota bisa jadi ada tambahan untuk akomodasi penginapan misalkan. Nah, kemudian di modul payroll juga bahwa proses payslip karyawan saya ini bisa secara lengkap bisa kita lihat misalnya data cuti secara otomatis bisa memotong jatah cutinya. Jadi nanti staf HR nggak bertanya-tanya lagi, kamu mau cuti, sisa cuti kamu berapa gitu kan. Karena kan dengan kondisi otomatis pada saat si karyawan A sudah tidak memiliki atau jatah cutinya sudah habis, maka otomatis dia tidak bisa melakukan pengajuan cuti lagi. Dan jika dia mau melanjutkan, maka nanti akan masuk ke menggunakan cuti yang unpaid leaves, cuti yang tidak dibayar, ya artinya cuti yang memotong gaji, dan itu pun mungkin secara approval harus melewati beberapa fase untuk persetujuannya. Jadi gambaran sederhananya untuk otomatisasi proses payroll dari keseluruhan data itu mungkin sebelum masuk ke modul payrollnya itu kita ada modul cuti, kemudian juga harusnya digabungkan juga dengan modul attendance, kemudian juga kita masukkan nanti juga ada modul expense untuk mengklaimnya sehingga bisa masuk ke di modul payroll semua. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sedikit menjelaskan tentang permasalahan yang biasanya terjadi ketika perusahaan sudah mulai berkembang, perusahaan sudah mulai memiliki banyak kebutuhan karyawan. Akhirnya perusahaan mulai melakukan proses rekrutmen. Masalah yang biasanya muncul, data kandidat ada di email, atau kalau misalnya kita menggunakan iklan lowongan kerja ya, kita misalnya share-nya di Jobstreet, di Glints, atau misalnya di LinkedIn gitu. Biasanya pipeline rekrutmennya ada di kita simpannya di Excel nih, kita cuma catat semua. Kemudian saat diterima, data karyawan baru harus diketik ulang dari nol di sistem HR dan payroll-nya. Dalam pengertian, itu sama aja seperti kita mencatat ulang CV atau resume calon karyawan kita. Nah, proses manual ini bisa memunculkan isu input data ganda atau double entry. Jadi karyawan yang sudah calon karyawan sudah kita entry datanya, bisa jadi di input ulang gitu kan. Karena mungkin ada miskomunikasi antar staf HR atau kitanya sendiri yang lupa sehingga data yang sudah diinput ternyata harus kita input ulang. Kemudian juga staf HR akan melakukan copy paste data CV ya dari form yang diinput mereka, kemudian menjadi ketika mereka misalnya sudah diterima, ini kalau misalnya cuma 1-2 orang mungkin nggak masalah. Tapi ketika misalnya kita merekrut karyawannya cukup banyak, ini mungkin jadi sebuah PR pekerjaan karena kita mungkin dari satu CV kita salin menjadi data secara manual. Nah, ini cukup agak merepotkan meskipun mungkin prosesnya kalau sudah terkomputerisasi masih sudah menggunakan konsep copy paste. Tapi kalau tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, artinya tetap bahwa ada proses untuk ekspor dan impor data. Solusi idealnya adalah kita memiliki sistem rekrutmen yang terhubung langsung ke database karyawan. Jadi kalau saat zaman sekarang kan kita bisa pasang sendiri nih di halaman web kita untuk lowongan kerja ketika ada yang apply, itu datanya langsung tersimpan dan ketika dia diterima, maka data yang sudah terinput itu ikut melekat gitu kan terhadap si karyawan tersebut. Jadi kita tidak ada proses yang istilahnya hanya untuk input ulang data-data yang kita butuhkan, semuanya sudah disediakan dan mereka sendiri yang input gitu kan. Paling nanti hanya ada jika dibutuhkan itu kalau kita ada update data, itu pun biasanya kita serahkan kepada karyawannya sendiri untuk mengedit profil mereka gitu. Jadi pada saat diterima otomatis profil karyawan akan
akan tercatat, dan data-data yang kosongnya nanti bisa dilengkapi sendiri kalau si karyawannya memiliki akses ke aplikasi kita. Kalau misalnya tidak, maka kita harus bisa memastikan bahwa di proses awal karyawan disediakan form yang harus terisi semua secara mandatori. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menyatukan talent acquisition dan onboarding. Jadi biasanya tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa dari modul rekrutmen, kemudian saat misalnya dia udah CV-nya udah masuk, beberapa aplikasi yang modern mungkin kan bisa OCR juga dari CV yang diupdate ini, bisa nge-get semua catatannya dan masuk menjadi data di sistem. Kemudian sudah melewati fase interview segala macam, dengan satu klik ketika misalnya kandidat dia dianggap lolos, maka sistem akan langsung otomatis menjadikan dia karyawan, menjadikan datanya yang tadinya sekedar calon karyawan menjadi karyawan, dan semua datanya tersimpan sesuai dengan inputan di awal. Nah, modul karyawan kemudian akan pada saat kita buka, kita sudah memiliki profil karyawan yang diterima tadi. Jadi 90% datanya sesuai dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tergantung dari form yang kita sediakan di awal. Jadi sebanyak apa yang ingin kita ketahui tentang karyawan, maka otomatis terisi. Jadi kita tidak harus mengetik ulang dari CV mereka. Opsionalnya, kita juga mungkin kalau sistem yang baik akan memiliki modul onboarding yang nantinya akan otomatis mengirimkan checklist tugas. Jadi contoh misalkan kalau misalnya kita sedang merekrut programmer, maka kita tanpa harus susah payah, kita tinggal secara otomatis nanti sistem akan memberikan notifikasi ke departemen IT untuk menyediakan laptop sesuai dengan kebutuhan laptop inventaris ya maksudnya untuk karyawan baru. Kemudian juga untuk menyiapkan untuk membuatkan ID card ke general affair kita, bahkan mungkin kalau misalnya harus ada seragam atau apa, nah itu otomatis semua nanti menjadi notifikasi di departemen-departemen tertentu yang memang dituju. Oke, kita lanjutkan. Jadi apakah efektif ini sama dengan terintegrasi? Ya, secara masalah atau problematika yang bisa kita atasi itu, proses manual dihapus. Jadi kenapa terintegrasi ini identik dengan efektif? Karena kita tidak lagi harus mengulang input data secara manual, tidak ada lagi rekap absensi secara manual, cuti atau klaim untuk payroll. Kemudian juga efektif, kenapa? Karena pada saat dengan sistem yang terintegrasi, maka input data akan otomatis ada tergantung sistemnya ya, ada yang dihapus atau ada yang ditolak. Biasanya akan ada notifikasi bahwa data tersebut sudah ada data tersebut, sehingga kita tidak bisa melanjutkan untuk input data baru. Kemudian juga yang pasti bahwa terintegrasi ini akan efektif karena datanya lebih akurat dan real time. Jadi laporan bisa ditarik kapanpun, tidak perlu menunggu rekap akhir bulan. Ini biasanya beberapa perusahaan yang pernah kita temui juga mereka punya yang namanya weekly, ada meeting mingguan yang biasanya akan meminta progres terhadap pekerjaan masing-masing departemennya. Nah, dengan sistem yang baik, tiap departemen tidak perlu membuang-buang waktu untuk menyusun laporan tiap minggu, karena nanti mereka tinggal menampilkan dashboard yang ada di aplikasi, sehingga bisa langsung board of director-nya atau stakeholder perusahaan itu udah tinggal melihat bahwa oke, mereka bisa langsung melakukan penilaian berdasarkan data secara real time dan akurat. Kita lanjutkan. Oke, ini berarti udah ada masuk ke pertanyaan. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silakan dicatat ini ya. Saya lanjutkan mungkin untuk percontohan. Mungkin ini sedikit gambaran saja. Ini gambaran sederhananya ketika kita menggunakan data Google Sheet. Kita memiliki misalkan di sini ada 5 karyawan, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karyawan. Kita terbayang ini secara sederhana, kita akan membuat data karyawan itu mungkin seperti ini. Tapi ketika misalnya kebutuhan informasinya lebih lengkap, maka kolom-kolom di sini akan bertambah sesuai dengan input yang ingin kita tambahkan. Jika misalnya perusahaan sudah diwajibkan untuk
bayar BPJS segala macamnya, nanti di sini harus menambahkan kolom-kolom perhitungan mulai dari PPh juga segala macam. Dan datanya ketika misalnya ada update, oke Pak Budi ini ternyata bulan depan naik gaji nih, ada tambahan, tunjangannya nambah. Nah itu berarti kita otomatis harus membuka file ini lagi dan melakukan edit data. Nah bisa dibayangkan ketika kesalahannya, ketika misalnya harusnya kita menambahkannya hanya 500.000, tapi ternyata kita menambahkan 01, nah ini kan jadi error semua. Datanya menjadi tidak akurat lagi. Gitu. Ini baru kita ngomongin dari sisi data, master data untuk karyawannya. Kemudian, untuk rekap absensi, misalkan absensi. Ini misalkan untuk bulan Oktober ya. Per satu karyawan, kalau sekarang kan hanya diambil satu aja. Per satu karyawan untuk per satu tanggal, ini kan nanti ini ada satu. Ini berarti kan ada 6. Per satu tanggal itu ada 6 data karyawan. Jadi dia masuk jam berapa, pulang jam berapa, ada kelebihan enggak. Nah, per bulan Oktober itu misalkan ada 31 hari, maka 31 tinggal dikali 6. Nanti ke sini akan sangat panjang sekali. Saya di sini hanya mencontohkan sampai ke tanggal 3. Sudah sebanyak ini list datanya. Jadi bisa terbayang redundansi data yang pertama gitu kan. Kemudian kesalahan input data atau kesalahan perhitungan data. Ini baru kita bicara tentang rekap absensinya. Nah, kemudian kalau misalnya ada klaim manual, ini saya berikan contoh yang sederhananya. Jadi misalkan ketika Pak Budi ada meeting dengan klien, misalnya nominal sekian. Ini nanti perhitungannya ini hanya di bulan Oktober. Nah, kita misalnya bicara ini hanya untuk pendataan bulan Oktober. Nanti pada saat bulan November atau bulan-bulan selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama, data yang lama, misalnya kita mengcopy file, data yang sudah ada kita hilangkan, terus kita sesuaikan dengan data terbaru. Nah, itu proses perulangan yang mungkin nantinya saat input datanya ini bisa memicu kesalahan input atau pekerjaan yang berulang yang cukup memakan waktu. Kenapa? Karena pada satu titik ini kita bicara baru 6 karyawan, maka nanti pada saat slip misalkan kita akan membuat sekitar ya 6 slip gaji juga yang nantinya harus detail di sini. Nah, kesalahan input atau kesalahan data yang ada di sini ini biasanya akan memicu nanti ada protes dari karyawan. Kok gaji saya segini, kok saya ada potongan sekian? Saya kan nggak punya pinjaman ke apa, kok ada potongannya gitu kan. Kok misalnya BPJS kesehatan saya nggak masuk karena kelupaan, atau terhapus, salah pencet. Nah, pada saat di send, ini slip gajinya, gitu, datanya tidak sesuai. Nah, ini akan menjadi masalah baru. Nah, kemudian kalau secara terintegrasi, aplikasi yang terpusat secara baik secara administrasinya atau mungkin secara data itu seperti apa? Kita ambil contoh misalkan secara sederhananya, di sini kita menggunakan Odoo sama seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Hendy. Dengan menggunakan Odoo, kita punya data karyawan di sini. Jadi data karyawan lengkap. Jadi kita bisa cek juga berdasarkan departemennya, nanti ada departemen apa, di direksi banyak. Kemudian juga pada saat kita cek misalkan data per karyawannya, di sini datanya ada lengkap semua. Jadi kalau misalnya kita isi lengkap, karena kebetulan ini hanya sampel data aja ya, di sini nanti ada work information-nya, dia kerjanya di mana, work location-nya. Kalau misalnya kebetulan kita punya cabang, bisa kita smartkan. Atau misalnya beliau ini kita tempatkan di perusahaan klien, nanti work location-nya kita bisa sebutkan di sini. Terus kemudian untuk approver-nya, kalau misalnya dia mau mengajukan klaim reimburse, atau misalnya kalau dia berobat atau dia makan siang, transport segala macam, nanti di sini bisa milih nih mau ke siapa nih. Nanti yang harus menyetujuinya, misalkan ke saya, ke superadmin. Terus kalau dia cuti, misalnya harus disetujui oleh siapa? Kayak misalnya oleh kita. Nah, kemudian untuk kehadiran, siapa yang harus meng-approve-nya, gitu kan. Contoh sini bisa tidak. Di sini juga kita bisa, informasinya bisa kita sematkan semua, mulai dari working hours-nya ini, time zone-nya di mana, roles-nya di sebagai apa, kalau misalnya nanti planning menggunakan shifting ya, pekerjaan yang. Kemudian juga misalkan kalau dia ada private information ini nanti lengkap di sini, alamatnya di mana, emailnya,
teleponnya, akun banknya. Kalau misalnya nanti dia kalau kita butuh juga untuk informasi dia dari rumah sampai kantor ini berapa kilometer sih jauhnya, jadi kita bisa mengecek ya. Kalau misalnya dia sering terlambat itu gara-garanya apa? Nah, ini nanti untuk bisa menganalisanya. Kalau ya pakai kendaraan, punya kendaraan, berapa nomor kendaraannya. Kenapa misalnya dicatat di beberapa perusahaan, terutama BUMN, biasanya terintegrasi dengan layanan parkir yang nanti disediakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan secure parking yang pengelola parkirnya. Gitu kan. Jadi dengan adanya data ini, nah itu otomatis perusahaan udah tinggal ngasihin aja datanya, tanpa harus nanya-nanya lagi, minta lagi data setiap kali harus perpanjangan kartu parkirnya. Kemudian untuk nomor emergensinya nanti siapa yang bisa dihubungi, family statusnya kalau dia udah nikah atau belumnya, berapa banyak tanggungannya, kemudian work permit kalau misalnya dia WNA nih visanya, terus sampai misalnya di pendidikannya, semua bisa tercantum di sini semua sampai ini untuk misalkan ini nomor KTP gitu kan, nationality-nya nanti di mana gitu kan, kalau kita kan Indonesia lah katakan itu. Terus ini ada banyak nih, kalau di luar negeri ada social security number ya, kalau di kita mungkin tidak sih, kecuali kalau pemegang KIPS. Di sini juga nanti kalau secara umumnya mungkin ada departemennya apa, job position-nya apa, nanti manajernya siapa, kemudian pada saat dia onboarding, coach-nya yang melatih atau yang mendiklat dia itu siapa. Ini datanya ada di sini lengkap, jadi terpusat satu data. Di sini juga kita bisa lihat bahwa dia kontraknya berjalan sejak Januari 2024 misalkan. Nanti di sini bisa kita lihat juga nih ada kontraknya. Atas nama Cici ini dia punya kontraknya di sini ada tipe pembayarannya seperti apa, gajinya gaji tetap atau misalnya gaji honor, itu kan nanti beda-beda pilihannya. Sini kan ada yang honor dihitungan per jam, ada yang fixed wage-nya, jadi dibayarnya per bulan, kemudian gajinya sekian. Nah, nanti tinggal kalau dia ada potongan BPJS, tinggal kita tambahkan di sini. Kemudian ini kalau dia karyawan tetap, berarti kita cuma memulai start-nya kapan, kalau di sini tidak kita sematkan, kecuali ketika dia resign, baru mungkin nanti ada otomatis terisi secara ini data kapan dia berhenti. Kemudian data struktur gajinya juga di sini ada, jadi nanti bisa kalau misalnya kita ingin tahu struktur gaji untuk karyawan tetap, nanti ketika kita cek lagi di sini, jadi negara Indonesia kita fixed wage, di sininya biasanya bulanan sekian, hal-hal yang berhubungan dengan struktur gajinya. Nah, ini semua nanti bisa disesuaikan dengan perusahaan ini, kebijakan perusahaannya. Jadi kita dalam satu modul, di modul employee ini, modul karyawan, kita bisa lihat kontraknya, kemudian juga kita bisa cek time off dia kapan. Di sini kita bisa cek ininya, nanti data-data kalau misalnya dia pernah cuti, ini nanti data-datanya ada tercantum di sini. Kemudian juga kalau jadwal kerja, attendance kerja dia, jadi dia bisa di sini nanti terlihat. Jadi kita udah nggak capek-capek harus input sendiri, karena otomatis saat dia check in dan check out kerja, nanti di sini semua otomatis tercatat semua. Pun semua nanti ketika ada kelebihan nanti dia terhitung otomatis. Jadi data-datanya bisa dicek di sini semua, ada semua. Kemudian kita kembali lagi sini. Ini di sini juga secara otomatis bisa langsung sudah tampil bahwa di bulan ini dia sudah kerja selama 24 jam. Kan ada 24 jam kerja, ya, harusnya misalkan dalam 1 minggu sesuai struktur gaji tadi mungkin ada yang 40 jam kerja ya. Jadi kita bisa tinggal cek-cek semua nanti. Lihat sini berapa. Kalau yang tercatat sekarang, misalkan karena ini sampel data, jadi misalkan dia masuk tanggal 11, tanggal 19, tanggal 18, kemudian ada tanggal 3, dia masuk sesuai dengan jam kerja. Nanti secara kelebihannya otomatis juga nanti ini terlihat. Nah, kalau realnya, datanya ini akan lengkap mulai dari pertama kali dia masuk, kemudian nanti kita bisa cek di bulan November ini, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 sekarang, itu nanti datanya ada semua sesuai dengan hari kerja. Kita lanjutkan lagi untuk cek-ceknya. Nah, di sini juga langsung otomatis, jadi ketika dia kerja selama ini,
ternyata ada extra hours nih, kelebihannya ada 31 menit karena dia mungkin ada lembur selama 30 menit, jadi nggak pulang pas di jam pulang. Ini baru di modul employee-nya. Kemudian ketika tadi misalkan expense-nya, nanti bisa dicek di sini. Jadi ada untuk expense-nya ini ada beberapa, misalnya nanti tinggal dicari apakah Cici pernah nih dia naik taksi ke bank misalnya, dia nanti tinggal pada saat dia udah mengajukan seperti ini, nanti dia tinggal di kalau misalnya ada receipt-nya dari taksinya atau misalnya print kalau menggunakan Grab, tinggal dijadikan attachment. Nah kalau misalnya untuk diajukan ini kan to report, kita tinggal create nanti. Sorry. Ininya misalkan Grab-nya habis 75.000. Oke, tidak ada teks, kita langsung create report. Nah nanti pada saat udah tuh submit, kita tinggal submit ke manajernya, karena berhubung saya login sebagai admin, saya bisa approve. Nanti otomatis dia udah tinggal di post jadi journal entries, atau kalau misalnya nanti di skema keuangannya, kalau misalnya bisa direview atau di draft dulu untuk memastikan kalau misalnya dirasa ada yang janggal. Tapi kalau misalnya udah sesuai semua, nah, nantinya itu bisa tinggal langsung dilakukan pembayaran. Apakah mau melakukan bank atau manual payment atau ininya apa metode pembayarannya, kemudian receipt bentuknya nanti disesuaikan dengan bank si pekerja gitu kan, atau mungkin nanti bisa digabungkan di dalam payslip-nya dia. Kemudian misalkan kita cek ini, jadi mungkin rekan-rekan bisa sedikit lihat gambarannya ya, bahwa dari satu data kita bisa melihat juga kelengkapan semua terintegrasi masing-masing satu modul antara satu modul dengan modul yang lainnya terintegrasi, jadi bisa datanya terkoneksi bahkan secara real time dan datanya akurat. Jadi saat misalnya nanti di sisi attendance juga nanti kita bisa cek juga per bulan ini, misalkan kita bisa nanti cek karyawan siapa aja sih yang nggak masuk, atau misalnya sudah simpelnya di tanggal sekarang siapa sih yang login hari ini yang kerja, siapa yang tidak, nanti kelihatan semua di sini. Jadi ini real yang harusnya semua data full. Kalau yang nantinya ketika misalnya dia ada yang tidak masuk, di sininya nanti ada penjelasannya. Jadi dia tidak masuk kenapa, kalau dia ngajuin cuti nanti ada muncul informasinya. Kemudian kita lihat juga itu yang attendance. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang recruitment dari depan, ya kalau kita misalnya, jadi kita misalnya punya job position, ada beberapa lowongan yang kosong, ini belum diisi. Jadi ini misalnya job position yang kosong, kemudian kalau misalnya orang ada yang udah apply, itu biasanya ada beberapa kandidat yang nanti masuk. Kalau ini lebih kepada istilah talent pool ya, orang yang mungkin pernah mengajukan lamaran kepada kita dan datanya kita simpan karena kita anggap berpotensi di suatu waktu nanti bisa kita rekrut, di datanya bisa tersebar sini. Nanti misalnya kalau misalnya nanti bisa dijadikan langsung jadi create employee. Nah, dari data-data yang kalau misalnya di awalnya data di sininya dilengkapi, maka pada saat dia menjadi karyawan, nanti pada saat masuk menjadi employee di sini, maka datanya akan lengkap seperti yang lain sih. Oke, dari gambaran ini, ada satu lagi mungkin yang harus diperlihatkan. Nah, ini ada beberapa payroll. Informasi dashboardnya akan lengkap juga. Di sini akan menjelaskan ada beberapa, misalkan ada karyawan yang memiliki kontrak, kemudian saat saya create batch untuk payslip ternyata tidak dimasukkan. Ini kan tadi bikin contoh. Kemudian ada 10 karyawan yang tidak memiliki bank account. Jadi informasi ini sangat penting, nanti HR tinggal melengkapi. Kalau misalnya ada data seperti ini, maka tugas HR nanti yang untuk melengkapinya. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk batch ini, kita ambil contoh yang ini. Untuk bulan November ini misalkan ada payslip-nya satu atas nama ini Rina Agustina, nanti bisa kelihatan. Jadi attendance-nya berapa jam kerjanya, overtime-nya berapa, 4 menit nih, kemudian amount-nya langsung otomatis terhitung untuk 4 menit, atau misalnya namanya sekian kelebihan jam kerja itu dia mendapatkan berapa,
Kemudian ini gaji pokoknya, meskipun dia misalnya kerjaannya berapa, nanti otomatis langsung terhitung ke sini. Nah, ini perhitungannya nanti salary computation-nya nanti disesuaikan, jadi total jumlahnya dan basic salary-nya seperti apa. Ini disesuaikan dengan sisi konfigurasinya. Nah, kalau misalnya kita nanti mau notifikasinya nanti seperti ini yang muncul di halaman profilnya karyawan ini. Kemudian kita juga bisa nambahin ada info-info lainnya kalau misalnya ada JKK-nya, ada apakah include BPJS tidaknya, apakah include PTKP dan segala macam, ini nanti tinggal disesuaikan dengan konfigurasinya. Jadi ini pun nanti bisa di print, jadi kalau tinggal diklik print, dan untuk template print out-nya nanti bisa disesuaikan sehingga bisa ada ada suratnya sesuai dengan perusahaan kita. Kayak mungkin sejauh ini silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kita lanjut mungkin langsung ke sesi pertanyaan, silakan Mbak Aulia Skak. Oke, terima kasih Pak Tatang atas pemaparannya. Ini ada yang sudah bertanya nih ya. Beberapa ada pertanyaan masuk nih dari Mas Arifa. Misal kita pakai modul web Odoo untuk membuat postingan open rekrutmen karyawan, apakah bisa langsung terhubung dengan modul rekrutmen bawaan Odoo? Dan apakah data karyawan baru tersebut langsung ke record pada Odoo-nya? Ya, sangat memang terhubung langsung dan datanya nanti langsung ke record langsung ke Odoo-nya. Jadi mungkin sekalian ya kita perlihatkan terlebih dahulu. Jadi nanti di websitenya ini karena belum begitu aja posisinya. Kalau misalkan kita udah buat, nantinya ada menu yang di sini ada nama jobs-nya. Saat kita bikin nanti kan ada ini ada CEO, ada HR manager, misalkan HR staff nih, kita buka dulu, kita publish dulu. Nah, ini kan misalkan dibuka nih orang pada saat mau apply, nanti tinggal klik untuk apply-nya, nanti untuk alamatnya misalkan nah ini nanti kalau ada resume tinggal dimasukkan, kalau ini tes apply. Bisa coba tes dulu deh profilnya. Jadi otomatis dicek profilnya kalau dummy atau misalnya ngarang ini langsung ketahuan sih dia. Kita cek, kita tes. Oke, congratulations. Nanti kotak informasi ke sini kita cek di ini kita. Dia harusnya pada saat mana si recruitment. Harusnya nanti dia masuk otomatis ada new application kan, ada masuk jadi HR staff. Adanya satu yang masuk, kita cek nanti bagian tim recruitment tinggal nanti menghubungi. Ada nama Aulia Skani, ini emailnya, ini nomor teleponnya, ini linkin profilnya kalau mau ngecek dulu, dia ngajuin ke sini, kan nanti recruiternya siapa, ini nanti tinggal disusun nih, nanti yang untuk menginterviewnya siapa, karena kebetulan nih user employee aktifnya cuma ada dev admin, cuma ke sini. Jadi nanti bisa ini kan, terus hal-hal lain nanti notes-nya bisa ditambahkan apa untuk satu interview, misalkan terus nanti detailnya nanti bisa apa kalau ada tambahan-tambahannya. Nah itu nanti otomatis tinggal di follow up gitu. Nah biasanya kalau di aplikasinya yang sudah sudah spesifik, ya, seperti yang sedang kita kembangkan saat ini untuk salah satu klien, itu nanti ada stage-nya juga. Jadi untuk application yang seperti ini yang sedang berjalan gitu, yang hadir ini nanti ada ada staging-nya. Jadi mana yang baru masuk, mana yang sudah diinterview. Nah, kalau mungkin gambarnya lebih seperti ini sih nanti.
Jadi nanti ada new application-nya, siapa nanti jadi geser-gesernya itu nanti kalau misalnya sudah kita apa interview, nanti tinggal kita geser masuk ke mana, seperti itu sih. Kalau sekarang kan ini. Oke, jawabannya cukup ya? Oke, apakah sudah menjawab Mas Arifa? Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Tatang. Silakan, kita Dari lanjutkan. Muhammad Troyan. Pak, izin boleh dijelaskan ulang terkait perhitungan payroll tadi seperti apa dan relasinya dengan modul apa saja? Silahkan Pak Tatang. Siap. Untuk payroll, ini salah, sini. Payroll, dia akan menarik data kalau misalnya kita hanya bicara tentang HRIS saja ya, kita di luar, kecuali kalau misalnya nanti ada hal-hal yang lainnya ya, kalau udah ada gabungan ke finance dengan sales marketing udah lain lagi. Tapi payroll sendiri hanya berhubungan dengan aktivitas karyawan. Jadi payroll ini hanya akan menghitung sesuai dengan struktur gaji yang telah dikonfigurasi, di set di data employee. Kemudian dia akan menyesuaikan bahwa data yang harus dibayarkan akan dikalkulasikan dengan jumlah kehadiran karyawan dan juga dengan pengeluaran karyawan yang harus di reimburse. Nah, jadi tadi misalkan ketika karyawan ini melakukan perjalanan dinas, kemudian atau misalnya harus intinya melakukan perjalanan dinas ya, tugas ke suatu tempat yang memang atas perintah perusahaan gitu kan. Nah, biaya-biaya akomodasinya, biaya transportasinya, semua itu biasanya akan diganti gitu kan. Bahkan mungkin untuk ketika misalnya mereka harus mengikuti pelatihan atau apapun itu semuanya biasanya nanti kan disiapkan oleh perusahaan. Nah, mekanismenya kan tergantung, ada yang mekanismenya diberikan di awal, jadi uang sakunya itu dibawa di awal. Ada juga yang nanti ketika misalnya kekurangannya menggunakan uang pribadi, maka itu nanti bisa diajukan sebagai expense. Nah, jadi perhitungannya ini, kalkulasinya ini berdasarkan dari data karyawan ini, dia menggunakan struktur gaji yang mana. Jadi nanti ada konfigurasinya ini kan ada karyawan, dia nantinya beda-beda nih, ada yang karyawan tetap itu nih struktur gajinya seperti apa, kemudian misalnya ada yang karyawan kontrak seperti apa, kemudian karyawan magang. Nah itu biasanya di kemudian hari variabel-variabel yang adanya ini nanti berbeda. Kemudian detailing sininya juga nanti ada tambahan, apalagi misalnya ketika kita custom untuk menambahkan beberapa perhitungan di sini. Nah, ini nanti digabungkan dengan perhitungan kalau misalkan dia kena potongan kehadiran atau misalnya dia dihitung kerjanya dibayar harian, maka akan dihitung berdasarkan berapa banyak kehadiran dia di bulan ini. Tapi kalau misalnya yang pekerja karyawan tetap kan biasanya tetap masuk nggak masuk, biasanya gajinya tetap, kecuali kalau misalnya memang dia harus ada potongan tertentu. Misalnya ketika dia memang sudah tidak memiliki cuti tahunan, sudah habis dan akhirnya menggunakan cuti yang berbayar, maka dia akan dipotong berdasarkan itu. Nah, terlepas itu semua, nanti biasanya untuk beberapa perusahaan juga ada satu tambahan perhitungan. Jika nanti ada modul tambahan untuk potongan karyawan berdasarkan pinjaman, atau jika perusahaan memberikan kebijakan untuk pengadaan installment, kalau kita misalnya kredit lah. Jadi kayak semisal ada koperasinya, karyawan bisa mengajukan pinjaman atau pengadaan misalkan untuk kebutuhan rumah tangganya, beli kulkas atau televisi gitu kan, nanti tinggal potong gaji. Nah itu biasanya nanti masuk ke payroll, itu perhitungan seperti itu. Gambarnya dapat nggak, Pak Royan? Oke Pak Royan, apakah sudah terjawab nih pertanyaannya? Boleh praktekin Pak, hehe, satu case karyawan katanya.
ini mungkin nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau ini harus ada yang dikonfigurasi terlebih dahulu sih dari expense supaya masuk. Oh, tapi yang ini. Ini nggak ada contoh karyawan ini sih, saya kalau bisa contoh karyawan magang lebih enak. Yang dihitungnya harian kita biar menggunakannya timesheet ya gitu. Sorry. By. Ini harus tahu ini harus reimburse korban company. Coba. Oke. Nggak bisa nih kalau nggak ada, belum ada datanya. Mungkin agak susah nih, karena datanya belum lengkap saya di sini. Kita cek bikin ini aja deh, payslip ya. Nah, itu page siapa aja deh. Ini habis dengan dua. Cici. Cici kurang udah. Dan mana ada apa cici piramida. Mungkin staffnya kan. Wih, nggak ada lagi. Nah ini nih, karena nggak bisa ngelihat ininya karena kita datanya belum lengkap nih, karyawan belum kita masukin. Coba kita private information-nya, bank account-nya. Di datanya. Ini sepertinya agak apa? Tidak bisa menunjukkan secara detail karena kebetulan ada beberapa datanya yang data dummy ini belum dilengkapi nih. Tapi intinya mungkin gambarannya seperti tadi yang dijelaskan, bahwa berdasarkan perhitungan dari kehadiran, kalau misalnya si kehadiran berpengaruh, kemudian dari expense yang ada, kemudian juga dari beberapa kalau di struktur gaji itu nanti mungkin ada beberapa tunjangan-tunjangan yang disematkan, allowance-nya apa aja. Nah, nanti ini berhubungan dengan datanya terpusat itu nanti baru muncul di payroll semua. Mungkin sementara itu sih Pak Royan, ini kebetulan karena datanya belum saya lengkapi semua sih.
Oke. Oke, Pak Royan, seperti itu ya. Karena terbatas, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Arifa. Kalau mengatur jam kerja karyawan sendiri, bagaimana cara mengaturnya ya, Pak? Kalau bawaan dari order, sepertinya settingnya jam 8, misalnya jam kerjanya jam 9 hingga jam 6 sore. Apakah ada setting tertentu yang harus dilakukan? Silakan Pak Tatang. Ada semuanya nanti dikonfigurasi ya. Jadi nanti di sisi konfigurasinya ini untuk sebentar ya, manajemen. Jadi kita bisa setup nanti yang untuk konfigurasi. Ada application-nya, kemudian juga ada nah ini nanti settingannya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita setup ada standar 40 hari kerja, 40 jam kerja per minggu. Nah, nanti di sini kita bisa setup untuk jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus entry type-nya nanti hal yang detail-detailnya semua nanti tinggal dimasukkan di sini sih. Jadi kalau ini gambaran umum secara defaultnya nanti seperti ini kan, udah ada yang masuk jam sekian, kemudian lunch-nya kan jam biasanya ini kenapa dibagi 3, ada yang jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahatnya jam 12 sampai jam 1, kemudian dilanjut jam 1 sampai jam 5. Ini entry type-nya, ini cuma tipe entry work entry-nya. Nah, itu nanti kalau misalnya kita mau merubah, nanti ini bisa ya tinggal diedit. Kita mau edit jadi mau jam berapa nanti masuknya, kemudian sampai jam berapa. Nah, tapi kalau bicaranya tentang shifting, tentang shift ya, shift kerja itu beda lagi nanti. Nah, nanti itu juga skema perhitungannya itu kan jadinya meskipun mungkin nanti 40 jam kerja, atau mungkin bisa lebih juga sih kalau yang untuk yang shifting itu kan. Perhitungannya mereka lebih berputar lebih ke 24 jam, cuman nanti di planningnya itu nanti ada pembagian jam kerjanya, mereka itu lebih ke saya planning dimasuknya. Oh. Itu udah beda lagi nanti ya, nanti ada schedule-nya, ada penjadwalannya, ada shift pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa, nanti kalau misalnya shift siang di jam berapa sampai jam berapa, kemudian shift malam itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu beda lagi, itu skemanya nanti di sini. Kalau untuk shifting ya, jadi nanti ada shift tergantung nanti hanya ini kan nanti shift juga kan hanya berlaku misalkan hanya untuk departemen operasional nih. Departemen operasional saja yang diberlakukan untuk shifting, sedangkan misalnya manajemen atau untuk staff administrasi biasanya tidak terkena shifting, mereka lebih menggunakan yang tadi. Nah, di schedule yang tadi misalkan, oh Pak, saya masuknya untuk employee itu kan, kalau di sini kan jadwalnya jam 8, saya masuknya mulainya jam 9 nih, pulangnya jam 5 gitu. Atau ada yang lebih pagi, saya masuknya ini kan jam 5, nah di sini ngaturnya nanti. Masuknya jam 7 gitu kan, sampai jam 12 nanti. Nah, nanti pulangnya mungkin yang lebih awal di sini. Nah, karena masuk jam 7, nanti pulangnya mungkin jam 4. Seperti itu ya. Oke, seperti itu Mas Arifa. Apakah sudah terjawab? Boleh di komen ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Matthew nih. Kalau pricing-nya apakah akan dikirimkan via email, Pak? Silahkan dijawab, Pak Tatang. Ini pricing apa dulu nih? Waduh, itu. Pricing apa ya, Pak Matthew? Kalau boleh tahu nih. Boleh di komen lagi ya. Mungkin kita bisa skip pertanyaan selanjutnya dulu ya. Oke. Dari Mas Ilvan. Oke. Izin bertanya, Pak. Untuk tampilan dari karyawan yang ingin absen dan mengajukan cuti itu seperti apa ya, Pak? Silakan dijawab, Pak Tatang. Nah, ini seru nih.
Defaultnya kalau misalnya kita ingin mudah ya, kalau yang absensi biasanya kalau misalnya punya akses masuk ke Odo-nya, ini nih yang untuk check in check out. Jadi misalkan saya check out dulu deh. Nah, ketika misalnya pagi-pagi login di jam kerja, misalnya sebelum jam 8, kalau masuknya jam 8, kita check in nih. Nanti kalau misalnya udah selesai, pulang, nanti tinggal check out. Gitu. Itu untuk login. Tapi Odo ini kan fleksibel, tidak hanya menggunakan sini, dia juga nanti ada yang namanya kiosk mode. Kalau misalnya kita mau menerapkan menggunakan scan, ya jadi satu layar simpan di depan, karyawan masuk untuk menycan atau memasukkan nomor identitas karyawannya. Jadi nanti tinggal dia otomatis nanti akan tercatat gitu untuk absensinya. Kalau kita menggunakan kiosk mode seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalau misalnya sudah terintegrasi atau kita sudah bikin aplikasi sendiri untuk employee self service, itu bisa menggunakan aplikasi mobile gitu kan. Meskipun mungkin di Odo-nya sendiri itu yang defaultnya bawaannya mungkin ada sih yang untuk aplikasi mobile-nya, tapi hanya untuk Odo Enterprise. Sebentar. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti download aplikasinya, nanti di aplikasinya ini bisa tersambung sesuai dengan modul-modul yang sudah ada di sini. Jadi nanti bisa absensi bisa menggunakan itu. Kemudian untuk cuti nanti tinggal untuk modul cuti sini time off, kita tinggal pengajuan. Jadi tinggal nanti kita bikin new, saya mau cuti apa. Saya misalnya sakit nih, per hari ini saya nggak masuk, mungkin sampai besok. Kemudian kan jadi 2 hari description-nya, izin sakit, misalkan. Nah, ini tergantung kebijakan, beberapa perusahaan mewajibkan kalau izin sakit melengkapi dengan surat keterangan dari dokternya. Jadi kalau misalnya tidak, ya udah, kalau misalnya bisa, tinggal otomatis nanti akan muncul November mana. Nanti muncul ada kita per hari ini sampai besok izin nggak masuk karena sakit. Nah, ini modul untuk pengajuan cuti. Jadi apakah itu mau cuti atau misalnya kan ada sick leave, ada yang unpaid leave, kalau mau menikah juga ada cuti menikah, cuti maternity, segala macam. Ini ada banyak pilihan tergantung nanti konfigurasi perusahaannya juga sih. Jadi macam-macam jenis cutinya nanti dimasukkan di sini dan nanti tinggal dipilih oleh karyawannya. Nah, seperti itu. Sudah terjawab ya? Baik, apakah sudah terjawab nih Pak Ilvan? Boleh di komen aja. Oke, lanjut ya Pak Tatang ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Eeng Sri Yuliani. Apa perbedaan payroll dan invoicing? Boleh dijawab Pak Tatang? Kalau payroll, ini hubungannya dengan kita membayar atau menggaji karyawan. Konteksnya lebih sederhana seperti itu ya, hubungannya dengan kita internal payment untuk menggaji karyawan. Invoicing ini sebetulnya harusnya nggak ada di sini sih, kalau di HRIS itu nggak ada invoicingnya. Tapi saya jelaskan sedikit. Invoicing ini untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada konsumen. Jadi kalau kita menjual sesuatu, barangnya misalkan sudah kita kirimkan, nah maka nanti kita akan melemparkan invoice ke konsumen tersebut gitu. Jadi tapi tergantung juga nanti kebijakan invoice-nya. Ada yang invoice di depan, produknya kita siapkan, invoice-nya harus dibayar di depan, berarti invoice-nya kita ajukan di muka. Kemudian ada juga yang invoice-nya kalau misalnya kita sudah mengirim barang, delivery sudah dilakukan, deliver orders-nya kita lakukan, maka baru bisa kita terbitkan invoice-nya. Itu tergantung kebijakan perusahaannya, karena itu pun nanti bisa dikonfigurasi dari sisi. Nah, di sini sendiri mungkin tidak, ini mungkin karena pada saat mengaktifkan otomatis teraktivasi. Sebetulnya kalau misalnya di konteksnya HRIS saja, ini invoice ini tidak ada, intinya tidak kita gunakan. Karena kalau misalnya kita mau mengintegrasi, karena di kemudian hari HRIS ini bisa berdampingan dengan
sistem penjualan kita misalnya nih, karena saya kan perusahaan retail nih, saya misalkan memasok banyak barang atau produk misalnya ke toko-toko nih. Jadi otomatis selain HRS ya saya juga ingin memiliki sistem yang untuk pencatatan penjualan saya, maka nanti ini dibutuhkan. Tapi dia harus ada temennya, nggak bisa sendirian. Nanti di sini harus ada inventory untuk pencatatan data barangnya, kemudian juga ada purchasing yang kalau kita mau pengadaan barang. Jadi mungkin lengkapnya nanti seperti ini sih. Oke, kita lihat dulu. Gambaran juga nih buat rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Jadi Odoo itu memiliki banyak aplikasi yang siap pakai. Nah, kita hanya mengaktifkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi mulai dari sales management, bahkan untuk modul restoran sudah disiapkan yang untuk booking meja restoran, invoicing, CRM yang untuk customer relationship management. Jadi kita kalau misalnya orang sales atau marketing dapat leads yang nanti untuk ditindaklanjuti, datanya kita simpan supaya tidak kita lupa, kita bisa menggunakan CRM. Ada website yang untuk tampilan web seperti yang tadi kita tunjukkan, kemudian ada inventory untuk mengatur. Nah, kalau misalnya kan ini banyak nggak kelihatan ini untuk apa, biasanya nanti kita bisa lihat di sini ada kategori aplikasinya. Kalau untuk misalkan sales penjualan, kita menjual produk, maka biasanya yang akan kita butuhkan di sini aplikasinya pilihannya di sini. Jadi ada sales. Kalau misalnya butuh ada sales marketing yang untuk pencatatan leads, ada CRM-nya. Kemudian nanti di sini ada ini untuk salesnya aja. Kemudian misalnya kalau misalnya kita bergerak di bidang jasa, nanti ada project, ada appointment, ada timesheet, ada field service. Kalau hanya help desk, nanti di sini hanya ada help desk yang hanya untuk pelayanan untuk pertanyaan dari konsumen. Kemudian kalau accounting, ini ada invoicing dan accountingnya. Nah, kalau manufacturing, nanti ada manufaktur, ada maintenance, quality, PLM yang untuk produk life cycle manajemennya. Nah, biasanya ketika misalnya berbicara inventory, ini akan menjadi gabungan dari beberapa modul. Jadi ada banyak. Nah, kita biasanya kalau misalnya di manufaktur, ERP, selain aplikasi utama di sini ada manufaktur misalnya, dan itu biasanya akan berhubungan juga dengan modul-modul yang ada di sales, kemudian ada juga di modul di inventory, dan juga biasanya ketika muaranya harus ke pembayaran, ke keuangan, maka kita juga tambahkan di modul accounting. Jadi kalau misalnya contoh untuk HRIS, modul-modul yang biasa dipergunakan untuk HRIS ini hanya ini aja. Jadi ada mungkin kalau di luar negeri ada ada fitur yang memang untuk pencatatan data atau kegiatan makan siang karyawan. Kalau kita kayak misalnya bukan langsung cateringnya, kemudian juga ada yang untuk pendataan manajemen kendaraan. Kalau perusahaan besar mungkin kan punya kendaraan pribadi. Nah, ini ada juga modulnya yang bisa diaktifkan. Jadi selain employee expense, time off, recruitment, ke planning, ada juga front desk yang kalau misalnya perusahaannya di depan untuk memudahkan memanage siapa visitor yang boleh masuk ke kantor atau misalnya ke pabrik kita. Nah, nanti ini ya bisa diaktifkan juga. Kemudian kalau misalnya kita punya beberapa level tiers untuk approval, ini juga nanti bisa diaktifkan. Ini beberapa yang memang umum untuk aplikasi HRIS. Jadi kenapa ada tadi muncul di sini ada invoicing? Kalau invoicing ini sebetulnya kebutuhannya itu, kalau misalnya kita melakukan penjualan, maka kita akan melemparkan atau memberikan invoice kepada konsumen, kepada pembeli kita, gitu kan, untuk membayar atas tagihan mereka. Kalau payroll ini lebih kepada untuk menggaji karyawan kita. Pencatatan apapun yang berhubungan dengan kita membayar karyawan kita. Seperti itu ya. Oke, Pak Tatang, ada pertanyaan lanjutan nih dari Ibu Eeng. Apakah sama modul invoicing dengan modul akuntansi? Kebetulan saya kuliah dapat matkul Odoo, Pak. Nah, boleh dijawab, Pak Tatang? Bisa dikatakan sangat beda sekali ya. Kenapa? Karena invoicing ini hanya alat untuk penagihan. Nanti datanya bisa menjadi jurnal.
data transaksinya, penjualannya, invoice ini menjadi data jurnal yang nanti akan masuk ke akunting. Kalau akunting itu kan lebih kepada akuntansi itu kan lebih kepada muara dari semua pencatatan data keuangan terutama. Jadi dari jurnal transaksi, pembelian, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan keuangan akan bermuara nantinya menjadi bentuk laporan, apakah itu laba rugi, neraca keseimbangan, atau apapun yang sifatnya menjadi laporan akuntansi. Nah, itu nanti muaranya di akuntansi. Jadi akunting dengan invoicing sangat berbeda, akuntansi dengan invoicing sangat berbeda sekali. Karena invoicing ini cuma seperti kayak salah satu instrumentalnya akuntansi, itu aja sih. Oke, seperti itu Ibu Eeng, apakah sudah terjawab? Oke, tadi ada jawaban lanjutan dari Pak Royan nih. Boleh Pak? Mana? Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ada presensi menggunakan scan barcode itu juga Pak. Ya, untuk mesin presensi itu nanti bisa diintegrasikan dengan apa aja ya, tergantung nanti kita perusahaan maunya menggunakan apa, karena bisa menggunakan RFC ID juga tuh, yang menggunakan kartu tapping, fingerprint juga, kemudian juga barcode juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya karyawan masuk, jadi barcode-nya udah tinggal diarahin ke mesin scanner barcode, itu juga bisa. Jadi itu nanti tinggal kebutuhannya di sana atau inginnya perusahaan maunya seperti apa, nah itu tinggal kita penuhi, karena Odoo sudah se-fleksibel itu untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Oke, udah se-fleksibel itu ya menggunakan Odoo. Pak Royan nih sudah terjawab ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan juga nih, Pak, dari Pak Ilvan. Berarti nanti setiap karyawan akan diberikan akun Odoo-nya ya, Pak? Seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi ketika misalnya maksudnya tidak semua karyawan memiliki kepentingan. Jadi misalkan contoh karyawan biasa operasional atau yang skemanya mereka hanya butuh untuk absensi saja, tidak membutuhkan untuk olah data. Biasanya nanti kita fasilitasi ada yang namanya menjadi user portal. Jadi mereka nanti bisa menggunakan portal, Odoo ini kan memiliki webnya yang nanti ada portalnya, jadi mereka nanti tinggal menggunakan form di sana, misal untuk absen kan udah seperti tadi kan. Nah kalau misalnya untuk pengajuan cuti, itu pilihannya ada dua, kalau misalnya kita tidak membebankan lisensi kepada user, kalau kita menggunakan Odoo-nya yang enterprise ya, itu nanti skema dia ada yang menghadap HR-nya yang menginputnya, atau misalnya perusahaannya jika sudah memiliki budget, membuat aplikasinya seperti yang sekarang kita implementasikan. Jadi nanti karyawan itu tinggal install aplikasi mobile-nya, dan dia nanti tinggal pengajuan langsung di sana. Itu lebih memudahkan, jadi employee self-service-nya, karyawan mau ngajuin cuti atau segala macam, itu udah tinggal buka aplikasinya di smartphone-nya, tinggal ajukan, udah selesai. Nah, pilihan lain mungkin ketika lo misalnya menggunakan Odoo Community, itu semua user bisa kita fasilitasi untuk memiliki menjadi user. Karena kalau misalnya enterprise itu kan perhitungan per user ini dikenakan lisensi ya. Cuman bedanya adalah ketika menggunakan community, fitur-fitur atau modul-modul utama yang ada di aplikasi yang kita butuhkan mungkin tidak tersedia. Resikonya biasanya akan sama saja, nanti kita harus custom develop atau mencari padanannya yang mungkin tidak powerful modul asli yang disediakan oleh Odoo, seperti itu. Ya, silakan Mbak Aul. Seperti itu ya Pak Ilvan, semoga terjawab. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari HR Subur Jaya. Izin bertanya, untuk bagian absensi kalau misal ada karyawan yang sakit atau izin, apakah masukkan manual atau sudah terdeteksi atau bagaimana? Terima kasih. Nah ini nyambung dengan yang barusan saya jelaskan. Kalau aplikasinya belum menggunakan aplikasi mobile, mungkin akan kesulitan ketika si A sakit ini, dia masih harus menghubungi HR kan. Karena dia tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan absensi atau memberikan informasi langsung.
Jadi mungkin nanti ada informasi yang disusulkan atau dibantu oleh HR-nya untuk memberikan keterangan bahwa si A tidak hadir hari ini karena sakit. Tapi ketika misalnya dia sudah perusahaan ini sudah menerapkan menggunakan aplikasi mobile, dia meskipun mungkin nanti di rumah sedang dirawat pun dia bisa minta bantuan ke ke saudaranya atau kerabatnya mungkin nanti untuk untuk mengajukan cuti sakitnya seperti itu sih. Oke, seperti itu HR Subur Jaya. Semoga terjawab ya. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, apakah ada seminar Odo lanjutan? Oh pasti, jadi nah ini ibu bapak-bapak, jadi kita memang sedang ada program harapannya dengan dukungan bapak ibu semua, rekan-rekan semua. Setiap bulan ini nanti kita akan mengalokasikan waktu 1 hari untuk membuat webinar seperti ini secara berkelanjutan. Nah ini pentingnya juga, jadi kita juga meminta dukungannya, jadi harapannya ada feedback dari bapak ibu semua, mungkin kritik atau saran yang membangun atau mungkin juga ide yang Pak nanti bulan depan saya minta ini dong materinya tentang A, tentang B, tentang C. Jadi kita bisa siapkan sesuai dan harapannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan nih. Kalau untuk sekarang kan kita masih bicaranya global, saya cuma memberikan gambaran secara globalnya seperti ini. Kita belum terlalu spesifik misalkan. Jadi ketika misalnya tadi rekan-rekan ada yang ingin ditunjukkan yang sampai detail, kita agak kesulitan karena datanya memang belum disiapkan secara itu. Tapi kalau misalnya sudah ada feedback atau misalnya ada pengajuan dari Bapak Ibu, nah itu nanti bisa kita siapkan yang nanti bisa kita diskusikan rame-rame nih bareng-bareng gitu. Gitu sih. Seperti itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sangat seru sekali ini ya sepertinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tatang yang sudah memberikan insight ya bagi kami, kita semua yang menarik di hari ini. Dan terima kasih juga nih kepada yang sudah bertanya-tanya tentang gimana HRIS itu. Selanjutnya mungkin kita langsung aja ya, lanjut ke sesi kuis. Mohon dipersiapkan. Ini cepat-cepatan ya, karena kuisnya cuma ada 1. Oke? Mungkin langsung saja saya bacakan ya. Siap? Kita mulai. Oke. Untuk pertanyaannya adalah, keunggulan utama Odoo HRIS dibanding aplikasi terpisah adalah A. Tampilan yang lebih colorful. B. Semua modul HR saling terintegrasi dalam satu platform. C. Tidak memerlukan training. D. Tidak membutuhkan internet. Silakan dijawab di kolom komentar. Wow, banyak sekali ya ini ya. Jawabannya B. B. Apakah benar jawabannya B? Kita tunggu ya. Oke. Betul. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu semua modul HR saling terintegrasi dalam satu platform. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan semuanya yang belum menggunakan Odoo atau mungkin membutuhkan support Odoo, Jidoka siap membantu ya. Jadi jangan lupa hubungi Jidoka. Oke, kita nanti akan filter ya dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya jawab di kolom komentar. Oke, ada yang raise hand ya tadi ya? Boleh, silakan. Apakah mau menjawab? Kayaknya sudah sih, Pak. Oke, ya sudah. Wah, gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Tatang, Bapak Hendy, Bapak Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara nih ya. Saya sangat merasa diapresiasi. Oke. Oke.
Sebentar ya. Oke, kalau gitu kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, nanti saya akan kontak bagi pemenang kuis dan pertanyaan paling menarik. Oke, jadi akhir kata saya Aulia selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Aul. Terima kasih Pak Tatang, terima kasih Pak Hendy semuanya. Salam kenal ya semuanya. Jangan bosan kalau saya mengirimi flyer webinar setiap bulan. Oke, boleh, silahkan keluar.